Puncak masih jadi idaman untuk warga Jakarta untuk berlibur di weekend. Nah, tapi sekarang ini kayaknya udah nggak worth it lagi ya. Halo guys, welcome back to my channel. Balik lagi dengan gua di sini. Ya, kali ini gua akan sedikit touring ya. Gak begitu jauh, sekitar 2-3 jam dari Jakarta. Ya, ini salah satu alternatif. Nah, gua mau ke Paranggombong. Nih, jalurnya nih. Nah, jadi ini salah satu alternatif kita untuk liburan yang nggak begitu jauh ya, cuma 1 hari PP bisa lah. Nah, kalau dulu kan destinasi paling cuma puncak. Cuman puncak tuh sekarang yang kayak tadi udah gua kasih lihat ya, tua di jalan lah kalau kita ke puncak gitu. Nah, ini gua jalan dari daerah Jakarta Timur, Ciracas itu ya. Itu sekitar jam 7 pagi. Nah, kalau jam 7 pagi sih masih relatif sepi ya jalanan Jakarta juga. Paling ada beberapa orang yang juga cari sarapan atau gimana. Nah, kebetulan ini gue hari Minggu nih gue jalan. Nah, kalau dilihat dari Google Maps sih estimasi sekitar 3 jam ya, 3 jam. Kemungkinan sih gue bakalan sedikit lebih dari itu karena kita juga jalan santai dan nanti akan berhenti lah untuk ke Indomaret aja gitu sih. Nah, rute yang kita laluin ini kita akan laluin jalur Pantura ya. Nah, untuk itu kita akan lewat dulu ke arah Bekasi. Ini kalau nggak salah daerah mana ya, BKT kalau nggak salah ini ya. Daerah BKT itu sih. Nah, ini nanti kita akan tembus ke Bekasi dulu, habis Bekasi Cikarang terus lurus nanti masuk ke Karawang sedikit masuk ke Pantura, nanti kita akan putar balik lalu ke arah Purwakarta. Nah, karena Paranggombong ini lokasinya di Purwakarta, dia dekat sama Waduk Jatiluhur tuh. Nah, kenapa milih ke situ ya, karena nggak begitu jauh dari Jakarta dan kita juga pengen PP aja sih gitu. Nah, syukur alhamdulillah perjalanan kita nih pagi hari sangat cerah sampai bisa dikategorikan panas gitu ya, makin cerahnya gitu, nggak ada awan dan mendung sama sekali. Nah, nggak lama setelah sekitar 30 menit ya, 30 menit kita udah masuk ke daerah Bekasi ini. Nah, untuk trafficnya sih nggak macet di sini, nggak macet, paling ada beberapa titik aja yang kita nemuin kemacetan, kayaknya gara-gara perempatan dan ada mobil-mobil besar gitu. Nah, paling macetnya nih begini nih, macetnya karena ada bis, lampu merah, dan mobil-mobil besar seperti ini. Ya, nggak gitu banyak sih, masih oke lah. Nah, ini kita udah masuk ke daerah Cikarang ya. Ini udah ke pinggiran Cikarang, kita lurus terus nih masuk ke arah Karawang nih. Ini dari depan nih udah lurus terus Karawang. Nah, ini udah masuk daerah Karawang.
Ini Karawang, masih Karawang pinggir ya. Ini mau lurus terus nih kota nih. Cuma nanti kita akan belok ke kiri untuk lewat jalur lingkar luarnya gitu. Kita nggak lewatin tengah kota. A few moments later. Nah ini depan kita belok kiri. Yang gue bilang tadi arah ke apa namanya, lingkar luar lah ya, lingkar luar. Karena kalau kita lurus terus masuk ke kota tuh banyak lampu merah, jadi akan lebih lama. Jadi kita ngikutin map sih, ini kita lewat lingkar luarnya Karawang gitu. Nah ini setelah kita masuk Karawang Timur, kita lurus terus Karawang Timur, itu kan kita akan masuk ke Pantura ya. Panturanya cuma sedikit sih. Nah kita akan muter balik nih untuk masuk ke jalur arah Purwakarta gitu. Jadi nanti ada di sebelah kanan jalurnya, ada di Plang juga sih. Nah ini jalurnya nih, kalau di Plang kita belok kiri. Belok kiri kayak ada pasar-pasar sih ini. Ini nanti akan jalurnya sebelah kiri nih, ada belokan jalan besar gitu kiri. Nah di masuk jalur ini, jalurnya udah jadi dua arah doang ya. Nah di sini mulai nih jalanan agak-agak rusak nih. Mulai start dari sini, pom bensin ini kita udah ngerasain jalan-jalan yang agak rusak dan lumayan banyak kendaraan besar. Jadi harus hati-hati juga. Nah kalau dilihat sih ini jalur industri ya, karena di sebelah kanan kiri gue lihat lumayan ada banyak pabrik gitu. Jadi jalanannya karena sering dilewatin truk-truk besar, tronton gitu, jadi cepet rusak seperti ini.
Nah, di sini nih udah mulai gerimis nih. Udah mulai gerimis. Tadinya kita mau terobos terus ya karena menurut temen gue udah nggak begitu jauh. Nah, tapi karena hujannya lumayan deras noh, jadi kita memutuskan untuk berhenti dan pakai jas hujan sih. Nah, ini hujan udah turun. Kalau kita masuk makin ke dalam nih udah bukan daerah pabrik-pabrik industri lagi ya. Ini udah masuk ke pemukiman warga ini. Kalau gue lihat kanan kiri dia ada sih beberapa pabrik. Cuman kayak bukan kayak gudang sih. Cuman udah banyak rumah-rumah warga di sini. Nah ini udah mulai kelihatan vegetasinya lebat ya, vegetasi lebat, dan itu sepertinya depan ini waduk Jatiluhur nih. Kayak tanggul gitu sih, tanggul PLTU mungkin ya. Nah, makin masuk ke dalam nih, kita masuk wilayah hutan lah ya, bisa dibilang. Dan jalanannya juga bumpy, terus nanjak. Tanjakannya lumayan banyak, tapi nggak ekstrim sih. Tanjakannya panjang aja. Nah, mungkin untuk yang kalian yang bawa kendaraan roda 4 mobil gitu. Nah, ini yang harus diperhatiin nih. Jadi ada beberapa titik yang sepertinya rawan longsor. Ini nih kalau gue lihat nih bekas-bekas longsor sih jalanannya. Jadi jalanannya cukup rusak begini, dan kalau ada mobil depan belakang tuh harus gantian kita masuknya. Cuman gue nggak tahu apakah ada jalur alternatif lain kalau untuk pakai mobil ya. Larian lurus terus sampai ada gapura nih. Ini gapura area latihan Brimo Polri. Nah, itu kita udah sampai di Paranggombong.
Udah lanjut, cakep. Oke guys, jadi gue udah keluar dari Padang Gombong. Ini mau cabut ke Purwakarta ya, buat makan sate Marangi gitu ya. Ini sih tanda-tandanya udah mau hujan, jadi gue semua udah pada pakai jas hujan dulu biar nggak usah berhenti. Ketabrak tuh kambing ada di tengah jalan. Ya deh, kita jalan dulu.